Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Putri Permata Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy metode Sugeno. Apa sih logika fuzzy itu? Logika fuzzy itu adalah suatu logika yang memiliki nilai samar-samar atau ketidakpastian, di mana logika fuzzy ini termasuk pada pengembangan dari logika boolean yang hanya bernilai di antara 0 dan 1 atau true or false. Di logika fuzzy ini memiliki 3 metode, yaitu metode Mamdani, metode Sugeno, dan metode Tsukamoto. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Sugeno. Selanjutnya logika fuzzy metode Sugeno. Metode Sugeno ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Penalaran Sugeno hampir sama dengan Mamdani, hanya saja output connect sequence sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Menurut Jocks 1994, metode TSK terdiri dari dua jenis. Yang pertama, model fuzzy Sugeno ordinal, yaitu if x1 is A1 sampai dengan xn is an, di mana n itu jumlah dari x dan a, dan z sama dengan k, dan k adalah konstanta. Model fuzzy Sugeno order 1, if x1 is A1 sampai dengan xn is an, dan z p1 x1 plus p2 x2 plus titik-titik plus pn xn plus q. Diversifikasi dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya. Keunggulan dari metode Sugeno ini yaitu efisiensi secara komputasi, bekerja dengan baik dengan teknik linier, bekerja dengan baik dengan teknik pengoptimalan dan adaptif, menjamin kontinuitas permukaan keluaran, sangat cocok untuk analisis matematika. Selanjutnya, pada sistem atau metode Sugeno ini memiliki langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, fazifikasi, di mana fazifikasi ini yaitu suatu proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau crypts menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan mu x. Selanjutnya ada inferensi, di mana inferensi ini adalah suatu proses untuk mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Yang ketiga ada defazifikasi, di mana suatu proses untuk mengubah output fuzzy yang diperoleh dari tahapan inferensi menjadi nilai tegas atau crypts. Berikut contoh soal atau contoh kasus tentang metode ini. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kendali, variabel, dan data spesifikasi dari pabrik. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 200 Kelvin hingga 700 Kelvin. Kecepatan putar kipas angin terkecil 1000 RPM dan terbesar 6000 RPM. Sumber frekuensi putar kipas sebesar 3000 RPM sampai dengan 8 RPM. Maaf, 8000 RPM. Nah, di sini juga ada aturan-aturan atau rule-nya, di mana aturan yang pertama, if kecepatan lambat dan suhu tinggi dan frekuensi kecil. Dan rule kedua, if kecepatan lambat dan suhu rendah dan frekuensi kecil. Yang ketiga, if kecepatan cepat dan suhu tinggi dan frekuensi besar. If kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi besar. Nah, di sini kita memiliki
3 variabel, yaitu kecepatan, suhu, dan frekuensi. Terus, berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 400 K atau Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 5.000 RPM. Di sini ada langkah pertama, kita melakukan fazifikasi. Nah, kita tentukan dulu variabelnya di sini. Di sini kan ada 2 variabel, yaitu cepat dan lambat. Nah, di sini grafiknya juga ada ya. Di sini rumusnya itu apabila nilainya 0, maka X lebih kecil sama dengan 1000. Dan apabila nilainya 1, maka X-nya itu lebih besar sama dengan 6000. Dan di sini ada juga nilai tengahnya. Apabila hasilnya 1000 lebih besar sama dengan X dan X lebih besar sama dengan 6000, maka rumusnya itu X min 1000 per 6000 min 1000 untuk mu cepat X. Dan sama dengan mu lambat X. Yang membedakan hanya di sini ya. Untuk nilai 1, maka nanti akan X lebih kecil daripada 1000. Dan untuk nilai 0, maka nanti X-nya lebih besar sama dengan 6000. Dan apabila nilainya 6000 min X bagi 6000 min 1000, maka nanti hasilnya itu 1000 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 6000. Nah, di sini kan derajat keanggotaan untuk kecepatan 5000 RPM adalah, ini kan pertanyaannya. Nah, di sini kita mengetahui nilai X-nya yaitu 5000. Nah, di sini kita memasukkan nilai X-nya di sini ya. Nah, terus kita menggunakan pencarian menggunakan nilai tengahnya dengan rumus yang ini. Di sini kan nilai X-nya itu 5000. Nah, kita masukkan 5000 min 1000 per 6000 min 1000. Dan hasilnya 0,8. Dan mu lambatnya 6000, kita juga menggunakan nilai tengahnya ya. Sini 6000 min nilai X-nya yaitu 5000 per 6000 min 1000 sama dengan 0,2. Selanjutnya untuk suhu. Nah, untuk suhu ini juga memiliki 2 variabel, yaitu tinggi dan rendah. Grafiknya sama kayak sebelumnya. Untuk kecepatannya juga. Nah, di sini ditanyakan derajat keanggotaan untuk suhu 400 Kelvin adalah, nah, di sini rumusnya itu sama. Apabila dia memiliki nilai 0, untuk mu tinggi Y, maka Y lebih kecil sama dengan 200. Tetapi apabila dia itu memiliki nilai tengah, maka Y min 200 per 700 min 200. Sehingga nanti dia itu akan, ini nilai tengahnya ya. Apabila nilai tengahnya Y min 200 per 700 min 200, maka nanti dia itu akan 200 lebih kecil sama dengan Y, dan Y lebih kecil sama dengan 700. Nah, selanjutnya mu rendah Y. Apabila nilainya 1, maka Y ini lebih kecil sama dengan 200. Dan apabila nilainya 700 min Y per 700 min 200, maka 200 lebih kecil sama dengan Y, dan Y lebih kecil sama dengan 700. 0, apabila nilainya 0, maka Y lebih besar
sama dengan 700. Nah, di sini untuk perhitungannya apabila nilai Y-nya itu dimasukkan di sini. Di sini kita mendapatkan nilai Y yang di sini ya. Mu tinggi, nilai Y-nya 400. Nah, di sini kita menggunakan nilai tengahnya. Rumus nilai tengahnya di sini ya. Di sini Y itu 400 Kelvin dikurangi 200 per 700 min 200 dan hasilnya 0,4. Dan sedangkan mu rendah di sini kita juga menggunakan nilai tengahnya, di mana 700 kurangin Y dan Y itu nilainya 400 Kelvin per 700 min 200 sama dengan 0,6. Selanjutnya, untuk frekuensi di sini juga memiliki dua variabel, yaitu besar dan kecil. Nah, di sini nilai untuk kecilnya itu memiliki nilai 3000 dan nilai untuk besarnya itu memiliki nilai 8000. Nah, di sini apabila garis dari grafiknya itu ke kiri, maka itu kecil, dan apabila garis dari grafiknya itu ke kanan, maka dia itu besar. Semakin ke kanan garis dari grafik ini, maka nilainya itu semakin besar. Nah, di sini rumusnya itu sama karena kita di sini menggunakan kurva naik dan kurva turun. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu inferensi, di mana pada inferensi ini metode Sugeno berbeda dengan metode yang lain. Di sini memiliki 0,5 kali kecepatan plus 1700. Bagaimana sih caranya menentukan nilai ini? Nah, untuk menentukan nilai ini itu hanya perlu pakar dengan suatu perhitungan tertentu. Jadinya hanya pakar saja yang dapat mengetahui hitungan ini. Suatu pakar atau yang ahli dalam bidangnya. Nah, apa sih perbedaan dari metode yang lain? Nah, untuk metode Sugeno ini berbeda dengan yang lain di rule-nya ini. Sedangkan di metode yang lain tidak memiliki ini. Nah, di sini kita mengetahui if kecepatan lambat N, suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan plus 1700. Rule kedua, if kecepatan lambat N, suhu rendah, dan frekuensi sama dengan 2 kali kecepatan min 400. Maaf, 4000. Untuk rule ketiga, if kecepatan cepat N, suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan plus 2000. Untuk rule yang keempat, yaitu if kecepatan cepat N, suhu rendah, dan frekuensi sama dengan kecepatan plus 7000. Langsung saja kita melihat ke langkah selanjutnya. Di sini kita mencari alfa predikat pertama, di mana rumusnya itu mu lambat X N, kita menggunakan ini ya, N, mu tinggi X. Sini juga kita menggunakan nilai min ya, di mana min mu lambat 5000 dan mu tinggi 400. Nah, di sini nilai 5000 ini kita mendapatkan nilai itu dari ini nilai yang sudah kita tentukan tadi ya, dari kecepatan. Dari kecepatannya ini. Sedangkan untuk yang 400 ini nilai yang ada di soal yang sedang ditanyakan, nilai yang ditanyakan pada soal untuk suhu
keanggotaan. Nah, di sini hasil dari lambat 5.000 ada 0,2 dan mu tinggi 400 ada 0,4. Nah, dari mana dapat 0,2 dan 0,4? Nah, ini kita mendapatkan dari hasil perhitungan tadi. Nah, untuk kecepatan lambat, mu lambat 5.000, hasilnya 0,2. Dan mu tinggi 400 itu mu tinggi 400 kita mendapatkan 0,4. Jadinya kita bandingkan min 0,2 dan 0,4. Kita lihat di sini yang mana yang kecil nilainya. Nah, yang paling kecil kan di sini nilainya 0,2. Jadinya di sini hasilnya 0,2. Nah, di sini kita menentukan nilai Z, di mana kita menentukan nilai Z itu dengan rumus atau yang telah ditentukan oleh pakarnya tadi. Di sini 0,5 dikali kecepatan. Nah, kecepatannya itu kan 5.000. Nah, 5.000 ini dapat dari mana? Dari soal yang ditanyakan tadi. Nah, kali 5.000 ditambah 1.700. Hasilnya 4.200. Nah, di sini kurva atau grafik untuk R1, di mana hasil 4.200 ini akan berada di sebelah sini. Nah, dan untuk alfa predikat ini akan berada di sini. Nah, selanjutnya untuk rule kedua, if kecepatan lambat n suhu rendah dan frekuensi sama dengan 2 kali kecepatan sama dengan 4.000. Di sini kita juga sama mencari alfa predikat yang kedua, di mana kita menggunakan mu lambat X dan mu rendah X. Min, mu lambat 5.000 dan mu rendah 400. Ini sama ya kayak yang di atas. Ini nih kita dapat nilainya dari soal yang ditanyakan. Sama ini, suhu atau Kelvinnya, dan ini kecepatannya. Kita juga mendapatkan nilai 0,2 dan 0,4 dari sebelumnya itu, dari langkah sebelumnya. Di sini kita melihat lagi, manakah nilai yang terkecil. Nah, di sini kan nilai terkecilnya itu 0,2. Nah, hingga hasilnya itu 0,2. Nah, selanjutnya untuk mencari Z2, nilai Z-nya, di sini kita menggunakan rumus ini. 2 kali kecepatan min 4.000. Nah, di sini kita memasukkan rumusnya atau memasukkan nilainya. Tadi kita juga ketahui kecepatannya itu 5.000 ya. Nah, di sini 2 kali 5.000 dikurangi 4.000 sama dengan 6.000. Nah, maka nanti hasil dari 6.000 ini akan berada di sini. Dan untuk hasil 0,2 ini akan berada di sini. Nah, selanjutnya untuk rule ketiga. Di sini, if kecepatan cepat N, suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan plus 2.000. Di sini juga sama, kita mencari alfa predikat yang ketiga untuk rule ketiga, di mana pada rule ketiga ini menggunakan mu cepat X dan mu tinggi X. Min mu cepat yang nilainya 5.000 dan mu tinggi nilainya 400 Kelvin. Nah, di sini juga sama ya, kayak sebelumnya nilainya itu didapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, di sini juga sama, kita melihat nilai terkecilnya yang mana antara 0,8 dan 0,4. Nah, di sini kita mendapatkan minnya 0,4. Maka di sini nanti 0,4 hasilnya ya. Selanjutnya untuk Z ketiga, untuk nilai Z ketiga, kita mendapatkan rumus yang telah ditentukan,
yaitu 0,5 kali 5.000. 5.000 ini nilai apa? Nilai dari kecepatan. Nah, plus 2.000. Dan hasilnya 4.500. Maka nanti hasilnya itu ada di sini. Nah, 4.500. Dan 0,4 ini nanti hasilnya di sini. Nah, selanjutnya untuk rule yang keempat atau untuk rule yang terakhir, yaitu if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi sama dengan kecepatan plus 700. Kita juga menentukan alfa predikatnya. Alfa predikat yang keempat atau untuk rule yang keempat, yaitu mu cepat X dan mu rendah X, min mu cepat 5.000 dan mu rendah 4.000, min 0,8 dan 0,6. Di sini kita melihat nilai terkecilnya lagi ya. Kita menggunakan nilai min di sini. Nah, di sini nilai min-nya itu 0,6. Nah, jadi di sini hasilnya 0,6. Nah, untuk Z4-nya di sini kita menggunakan rumus yang telah ditentukan tadi, yang kecepatan plus 700. Nah, di sini kecepatannya kan bernilai 5.000 tadi. Nah, plus 7.000. Nah, di sini kita masukkan nilainya 5.000 plus 7.000, maka hasilnya 5.700. Nah, pada grafiknya ini nanti nilai yang 5.700 itu terletak di sini, di tengah-tengah di antara 3.000 dan 8.000. Nah, ini 5.700. Dan sedangkan 0,6 ini nanti terletak di sini. Nih, 0,6. Nah, selanjutnya langkah apa lagi? Langkah ketiga, yaitu defasifikasi, di mana metode ini menggunakan rata-rata yang rumusnya sigma alfa predikat I kali ZI, di mana I itu jumlah dari keseluruhannya. Di sini kita mendapatkan alfa predikat yang pertama dan Z pertama itu 0,2 dan 4.200. Nah, di sini kita mengkalikan hasil dari alfa predikat pertama dan Z pertama, yaitu 0,2 dikali 4.200 ditambah 0,2 dikali 6.000 ditambah 0,4 kali 4.500 ditambah 0,6 dikali 5.700. Lalu kita membaginya dengan alfa predikat pertama sampai alfa predikat ke N. Banyak alfa predikatnya itu. Di sini kita memiliki alfa predikat itu 4. Nah, jadinya kita membagikan dengan 4 alfa predikat tadi. Nah, untuk alfa predikat pertama, kita mendapatkan 0,2 plus 0,2 untuk predikat kedua, 0,4 untuk alfa predikat ketiga, dan 0,6 untuk alfa predikat keempat. Nah, ini hasil dari perkalian dan penjumlahannya ya. Untuk 0,2 kali 4.200 sampai seterusnya itu menghasilkan 7.260 per 1,4. Nah, 1,4 ini hasil dari ini ya yang di bawah ini. Hasil dari mu alfa predikatnya. Nah, di sini kita bagi lagi dia 7.260 bagi 1,4, yaitu 5.186. Nah, jadi frekuensi putar kipas angin tersebut menghasilkan 5.186 RPM. Nah, gitu ya. Terima kasih.